Ini dalam kesehari-harian kita. Imam yang kita letakkan di depan untuk mengimami sholat kita, imam itu tuh orang yang menyodorkan diri atau orang yang kita suruh maju? Orang yang diangkat atau orang yang kita suruh itulah hakikatnya pemimpin. Bukan menyodor-nyodorkan diri. Saya hebat, saya amanah, saya jujur. Kita takutkan mangkafara fahuwa kafirun. Apa yang kita takutkan? Kita takutkan barang siapa yang berkata dia jujur, dia itulah orang pembohong. Barang siapa yang dikatakan mengaku-ngaku dia amanah, itulah orang yang pengkhianat. Cukup masyarakat, cukup jamaah yang menilai Anda patut untuk menjadi imam bagi kami. Maka sehingga ibu dan bapak, orang tua kami dimuliakan Allah, imam tidak wajib meniatkan dirinya untuk jadi imam. Dikala dan di saat salat takbiratul ihram, Allahu Akbar, imam tak wajib membaca usolli fardal aisya'i arba rakaatin imaman. Tak wajib dia membaca ataupun mengucapkan kalimat imaman. Tak pun dibaca imaman oleh imam, Allahu Akbar. Imam tak meniat dirinya jadi imam, apabila ada makmum di belakang ikut sah. Namun walaupun tak wajib, sunat. Artinya apa di sini? Artinya tidak perlu dan tidak butuh kita menganggap diri kita hebat untuk menjadi orang yang di depan dari orang lain. Tidak perlu kita menobatkan diri kita. Namun dikala dan di saat supaya adanya sinkronisasi antara makmum dan imam, maka dianjurkan bagi imam untuk meniatkan diri menjadi imam. Dikala dan di saat takbiratul ihram tadi, tujuannya apa? Tujuannya supaya imam tahu dirinya imam, makmum tahu dengan dirinya makmum, sama-sama saling menjaga. Nah, ini kriteria imam dulu. Disunatkan bagi imam dikala dan di saat membaca bacaan Al-Fatihah ataupun rukun bacaan, setelah membaca Al-Fatihah, sunat terhadap imam untuk diam sejenak. Sunat bagi imam diam sejenak setelah bacaan Al-Fatihahnya, beri kesempatan makmum untuk menyelesaikan Al-Fatihah. Apa hikmahnya ibu dan bapak? Perintah ataupun ketentuan yang dianjurkan dalam hal ini. Ini hikmah sangat luar biasa. Imam menghargai makmum, makmum menghargai imam. Dikarenakan apa? Dikala dan di saat ada makmum yang tidak mendengar, banyak kesalahan dan kefatalan. Contoh kesalahan dan kefatalan. Dikala dan di saat imam langsung setelah Al-Fatihah baca ayat, kebetulan ada kesilapan bacaan daripada ayat yang dibaca oleh imam. Sementara makmum sedang sibuk menyelesaikan bacaan Al-Fatihah. Nah, itu melip permen le makmum bacaan imam. Bisa enggak si makmum untuk mengoreksi bacaan yang silap dibaca oleh imam tadi ataupun memperbaiki? Tentu tak bisa. Maka dianjurkan bagi imam sunat diam sejenak, beri kesempatan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihahnya, lalu baru imam tersebut melanjutkan untuk membaca ayat. Sehingga apabila terjadi kesalahan, kesilapan dari imam dalam bacaannya, bisa makmum untuk menegur ataupun memperbaiki bacaan imam. Jadi menyotekedi si imam hana yakbi ketempatan kepada makmum, pesalah makmum kurang ajar dengan imam.
Berarti yang mengajarkan tidak tertib, mengajarkan makmum tidak ada adab, tidak ada etika, imam. Maka di sini beri kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Yang haba katanya, mentang-mentang katanya ketua, mentang-mentang katanya pemimpin, mentang-mentang katanya yang dipilih. Haba kiban yang galak katanya, kiban yang cacro katanya. Haba kau atan terdengar. Maka hikmah dalam solat berjamaah, imam wajib mendengarkan. Setelah si imam tadi berbicara, wajib imam beri kesempatan bagi makmum untuk berbicara. Sebab sehingga apa? Sehingga dikala dan di saat terjadinya clash, terjadinya kesalahpahaman di dalam kehidupan kita, tidak terjadinya pertikaian dan pertengkaran, perdebatan yang sengit. Ujung-ujung untuk orang wate ke pesalah lemum, ikah pi anak kedengar balung. Idon pi anak utak, anak-anak lebih kesempatan ke gop. Mentang-mentang drone ketua, anak-anak dengar apa agak drone. Jadi ujung-ujungnya kan pertikaian ataupun pertengkaran. Nah ini hikmah daripada si imam, dan kewajiban yang memang bukan kewajiban, memang itu sesuatu yang disunatkan, namun efek ataupun realita di dalam kehidupannya akan terjadi. Lalu bagi imam, dikala dan di saat imam mau berdiri untuk melaksanakan solat, mau takbiratul ihram, maka dianjurkan terhadap imam untuk mengoreksi makmum yang di belakang, dan si imam berbicara, saf tolong rapat dan luruskan. Tujuannya apa? Tujuan dikala si imam dia bergerak melaksanakan sesuatu, dikala dia akan membawa suara para jamaahnya, dikala dia akan membawa aspirasi daripada orang yang berharap untuk supaya sama-sama menghadap kepada Allah, sama-sama saling merangkul, mempedulikan bahasa apa orang yang ada di bawahnya. Saf, lurus, rapat, perhatikan. Cuman kejadian realita yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari terbalik. Apa terbalik, Bu Pak? Makmum kerehule. Kita kerehule makmum. Di mum kahe saf lurus rapat imam. Go ingin kontrol berarti. Saf dari bunuh jaringan aneh berarti. Sementara rapat saf itu penting. Apa hikmah daripada rapat saf tadi penting? Siapapun orang yang ada di belakang imam, sama rata hukumnya. Tak penting si kaya, si miskin, si bodoh, si pandai. Tak melihat derajat, titel, jabatan, pangkat, dan kekayaan. Bagi orang yang ada di belakang imam, makmum yang ada di barisan, selain daripada imam, makmum sama rata. Inilah hikmahnya. Bena timbul rasa sombong, sok angkuh di dalam diri kita. Maka kenapa dianjurkan terhadap kita dan i'tibar saf lurus dan saf tersebut rapat dengan bersentuhan bahu dengan bahu, supaya bumi tipe. Munyo kamu tipe, ada pi bengeh tak ngadah bengeh. Cimi haji ataupun contohnya seandainya kita ada sedikit clash ataupun perselisihan ataupun tidak baikan dengan teman, jangankan duduk rapat,
Merompak pergi ke bawah. Oh, dia luar aku. Gelak aku. Paling-paling sini satu, di ujung satu. Curi-curi pandang. Curi-curi pandang. Ini tujuannya. Namun, memang orang yang berada pas di belakang imam, ada baiknya yang dekat dengan imam, ada baiknya orang yang bisa pada saat dan waktu-waktu yang ditentukan ataupun waktu-waktu yang urgen bisa menggantikan posisi imam. Baiklah gedanya kata turi do apa bangai itu galak api likut imam. Hanjir ada sapu api galak ada lagi imam. Oh wate da yo rapat imam hana hante berapat. Jadi harus dirapatkan saf tadi. Dan ini memang merupakan perkara-perkara yang disunatkan. Namun walaupun ini perkara yang disunatkan dan ini adalah pedoman utama keselamatan ataupun tidaknya. Maka di sini ada kitab, salah satu kitab kita baca. Judul khusus kitab itu perkara-perkara yang sunat di dalam sholat. Dicantumkan di situ jumlah perkara yang sunat di dalam sholat, baik sholat berjamaah putus sholat sendiri. Di sini dicantumkan subhanallah begitu banyaknya. Di waktu kita baca ibu dan bapak dalam kitab tersebut itu khusus membicarakan tentang sunat-sunat dalam sholat. Rupanya begitu kita baca jumlahnya 500 macam perkara yang disunatkan dalam sholat, baik sholat sendiri maupun sholat berjamaah. 500 boh. Habis kuliah tu situ dah buat. 500 macam perkara yang disunatkan dalam sholat. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nyoki bancaran. Masalah saf rapat dalam sembahyangnya ki bancaran. Nyo benar petugas mesti do pisang bayi. Bersuara petugas mesti do. Banyak kamu di daya aja men. Di daya memang getugaskan urung khusus. Selagi mentong na dua jarum, peh je ngai jam salah, kok je ngai jam salah, rampat je. Betul-betul harus rapat. Dan Sayyidina Ali mencontohkan i'tibar rapat dengan beliau menghayunkan sarung pedangnya ke bahu orang yang di kanan dengan orang di kiri. Selama masih lolos sarung pedang Sayyidina Ali, maka beliau masih menyuruh rapat. Tapi apabila sudah tersangkut sarung pedangnya dengan asbab berdempetan bahu, maka itu dianggap dengan rapatnya saf. Jadi bagi kita kaum laki-laki, yang i'tibar rapat saf yang paling utamanya adalah dengan bahu. Bagi perempuan, yang i'tibar rapat safnya adalah pinggul. Pakon, kan doa ke doa. Kan doa ke doa. Uragam yang raya apa? Bahu urinong bubungung. Jadi kan hanya sekedar kaki. Ya saking nak dapat kaki, gesele kono. Sementara apabila hanya kangkangan kaki yang diiktibarkan, tentu otomatis begitu nampak kelonggaran. Dan maaf, dikala dan di saat kita tidak mau merapatkan saf solat kita, maka kita sudah tergolong ke dalam golongan pencuri di dalam solat. Perampok, pencuri, perampas hak orang lain di dalam solat. Sudah pernah kita sampaikan dan pernah kita dengarkan dari guru-guru kita terlebih dahulu. Di dalam kitab I'anatul Talibin dituliskan dan dijelaskan bahwa makruh hukumnya orang tegak berdiri di saf belakang apabila saf depan belum penuh.
makruh hukumnya tak dapat pahala sholat berjamaah bagi orang yang membuat dan membuat saf di belakang apabila saf di depan belum penuh. Cuman kiban katanya geno tetamong lam saf naika. Di tengku apa pun berai peng kaki. Geno tayo gese di gonyan. Gaki kalage beton na. Jadi sehingga seharusnya dikala dan di saat kita rapatkan lagi, maka akan bisa bergeser, dan sehingga dengan asbab pergeseran tersebut masih bisa muat orang lain yang di belakang tadi ke depan. Tetapi karena kita keegoisan yang ada, orang tak bisa masuk gara-gara terhalang oleh kita, maka kita sudah merampok dan merampas hak si makmum yang di belakang. Anak guna atas sembahyang jemaah pahalatan. Maka apabila ini terjadi, hikmah di dalam berjamaah tidak akan diperoleh, pahala tak akan diperoleh, maka kehidupan seperti itu terus. Ibu dan bapak jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ini hikmah bagi seseorang yang akan menjadi seorang yang memimpin. Dia harus mengerti dengan keadaan makmumnya, harus tahu dengan kriteria dan hukum yang telah ditetapkan. Letakkan menyata baca dalam kitab kan? Kalau kita baca di dalam hukum ataupun di dalam kitab bab solat, tentang pelaksanaan ataupun tentang masalah melaksanakan solat secara berjamaah, cukup luar biasa. Tentang ketentuan dan hukum yang telah ditetapkan di dalam melaksanakan solat secara berjamaah. Salah satu di sini dikatakan fasunnatu lil ma'mumi ayyata'akhara ibtida'a fi'lihi an ibtida'i fi'lil imam, bahwa diperintahkan terhadap si makmum untuk mentakhirkan gerakan-gerakan ataupun permulaan gerakan makmum daripada gerakan imamnya. Artinya, ibu dan bapak, sempurnakan imam tadi terlebih dahulu berbicara, sempurnakan imam tadi terlebih dahulu berbuat, baru kita melaksanakan perbuatan. Seperti halnya membaca amin. Maka kapan terhadap makmum disunatkan membaca amin? Disunatkan bagi makmum membaca amin yaitu dikala dan di saat imam telah memulai aba-aba amin. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Tunggu imam aba-aba dulu. Be takarat katanya. Kalau menjadi ketarik napah laimum untuk awalat dalin, tanya kata karat abin. Ujung buat imam mengikut makmum. Maka untuk menstabilisasikan hal perkara ini dianjurkan dan dituliskan lagi dan disunatkan bagi kita, bagi siapapun, orang yang membacakah, orang yang mendengarkah, setelah akhir daripada bacaan surat Al-Fatihah waladhdallin, sebelum baca amin, maka diperbolehkan kita untuk membaca doa Rabbighfirli. Imam baca Rabbighfirli, makmum baca Rabbighfirli. Begitu selesai sama-sama baca Rabbighfirli, maka akan serentak bacaan aminnya. Gerakan yang lain, sempurnakan imam takbiratul ihram
bar kata imam, baru kita mulai imam takbir. Sempurnakan imam rukuk, baru kita rukuk. Sempurnakan imam i'tidal, baru kita mulai i'tidal. Sempurnakan imam sujud, baru kita sujud. Sempurnakan imam berdiri tegak lurus lagi, baru kita bangkit berdiri. Bukan dalam artian kita begitu imam sedang melakukan perbuatan, kita melaksanakan perbuatan, tidak. Nah, di sini pun bagi ibu dan bapak yang melaksanakan sholat berjamaah, apakah di rumah, apakah di tempat-tempat yang lain, di masjid atau di musalla, memang terjadi khilafiyah. Tetapi di dalam khilafiyah ini, dikala dan di saat kita melihat efek samping ataupun akibat daripada kejadian yang melaksanakan perkara yang kedua, maka banyak terjadi kerugian. Di mana bagi kita yang sholat dianjurkan, baik itu imam ataupun makmum, dikala dan di saat melakukan gerakan kan sunat dengan mengucapkan Allahu Akbar. Allahu Akbar, kalimat takbir yang kita ucapkan tersebut dianjurkan mulai membacanya dikala dan di ketika mulai bergerak. Ladomna meno. Sami Allahu liman hamidah. Katepat idam baru Sami Allahu liman hamidah, ataupun wate tekebi itu. Allah. Nya jarau ke mana? Allah. Padahal yang dianjurkan begitu ini mulai bergerak, mulut langsung mengucapkan tangan langsung bergerak. Begitu juga dengan rukuk, bangkit daripada rukuk. Sami Allah, serentak, begitu bergerak serentak. Ada juga pendapat yang mengatakan begitu terkhusus pada imam. Begitu imam sudah sempurna pada posisi tegak, baru mengucapkan Sami Allahu liman hamidah. Begitu imam sudah sempurna sujud, baru mengucapkan Allahu Akbar. Begitu sempurna dia duduk, baru mengucapkan Allahu Akbar. Ada juga pendapat seperti itu, tetapi ada kekurangannya. Efek yang akan ditimbulkan kalau kita mempraktekkan hal yang demikian. Dikatakan masih tergolong seseorang makmum mendapatkan rakaat imam. Seorang makmum tersebut dia datang dalam keadaan masbuk, begitu dia takbiratul ihram langsung diperdapatkannya imam sedang rukuk. Begitu dia takbiratul ihram Allahu Akbar, langsung dia turun rukuk dan masih dapat sempat rukuk bersama dengan imam walaupun hanya mengucapkan kalimat subhanallah. Nah, kalaulah seandainya kita makmum di belakang, tak nampak badan imam, tadang dia hilikot, hanada himum. Sementara praktek imam tadi, begitu imam telah berdiri tegak, baru mengucapkan Sami Allah liman hamidah. Sementara di makmum yang telat bunuh, disangka bahwa begitu takbiratul ihram, disangka waktu rukuk mantap mutume rukuk ngene imam, berprasangkalah si makmum tadi dia dapat rakaat, tetapi sebenarnya imam sudah tegak berdiri, dia tidak dapat rakaat, berarti si makmum hilang satu rakaat. So tanggung imam yang salah. Makanya ini, sebagaimana yang kita sampaikan tadi, kriteria dan ketentuan untuk menjadi bahwa kita ini adalah menanggung orang lain. Kita ini bertanggung jawab atas diri orang lain. Maka dikala dan di saat kita bertanggung jawab untuk orang lain, maka kerjakan sesuai dengan kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan supaya sempurna. Orang berdosa bukan gara-gara kita. Orang salah bukan gara-gara kita. Maka di sini dikatakan
sunat dan dianjurkan bagi orang yang masih makmum untuk mentakhirkan. Dan di dalam keadaan sholat sunat bagi kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat takbir serentak dengan perbuatan. Ibu dan bapak, orang tua kami dimuliakan oleh Allah. Dan wala yasihu qudwatu bimani qatada butlanu salatihi. Dan tidak sah kita mengikut kepada orang yang sudah nyata-nyata batal solatnya tersebut. Maka di sini diperlukan, sebagaimana yang pernah kita sampaikan dan sebagaimana yang pernah kita bahaskan di dalam kitab Asrarus Shalah, bahwa kaifiat solat ada dua macam. Kaifiat secara zahir, kaifiat secara batin. Kaifiat tata cara solat secara zahir ada 7. Yang pertama, mengetahui antara lain mengetahui syarat solat. Wajib mengetahui syarat sah solat. Wajib mengetahui yang membatal rukun solat. Wajib mengetahui sunat-sunat solat. Wajib mengetahui sunat ab'ad di dalam solat. Wajib mengetahui sunat hay'ah di dalam solat. Wajib mengetahui perkara yang makruh di dalam solat. Wajib mengetahui perkara yang membatalkan di dalam solat. Nyo hana mo'oh tuh hana mukri tuh atra lagi nyo rugo tuh sembahyang. Hana tatukri toh yang batu atau yang kan batu. Mana yang makruh, mana yang tak makruh. Mana yang salah, mana yang tak salah. Mana yang wajib, mana yang tak wajib. Tidak beda. Maka tidak ada guna. Belum lagi kita berbicara kepada solat secara batiniah, ataupun kaifiat melaksanakan solat dengan batin kita, yang zahir terlebih dahulu. Maka di sini dikatakan tidak sah mengikut kepada orang yang memang nyata-nyata dirinya sudah batal. Maka di sini wajib harus mengetahui sebelum dia melaksanakan sholat, sebelum dia menjadi imam, dia harus mengerti dan paham. Maka ibu dan bapak, kriteria di dalam kitab dijelaskan untuk memilih imam tersebut. Yang wajib pertama lebih dahulu dipilih imam adalah orang yang lebih faqih. Apa faqih artinya? Paham. Apa paham? Mumphum hukum. Mengerti tentang SOP, dengan hukum dan peraturan yang ada. Dituliskan bahwa didahulukan untuk menjadi imam adalah orang yang afqah, orang yang lebih faqih daripada alal qari, daripada orang ahli qari, ahli qiraat. Ini lomba-lomba Pak. Minta yang hafiz lebih juz. Cara bersuci belum tentu jelas. Melomba-lomba. Oh ya hafiz, silakan Pak Hafiz. Mentera hukum fikih ataupun hukum makruh, mana yang sunat, mana yang makruh, mana yang wajib, mana yang rukun, mana yang syarat, mana yang batal, tak ngerti. Jadi terlebih dahulu yang didahulukan orang yang mengerti yang 7 perkara tadi. Paham dan mengerti dia 7 perkara, sama-sama paham, baru dipilih siapa yang lebih akra, siapa yang lebih qari, siapa yang lebih banyak hafalan. Dan dikala dan di saat bagi imam tersebut yang banyak hafalan pun dianjurkan bagi imam untuk membaca bacaan ayat-ayat dalam sholat. Janganlah membaca ayat yang terlalu panjang-panjang. Apalagi masjid, kita masjid pinggir jalan. Baik, untuk hilung lai plojo kepai. Takak sabojo.